Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika berkenan berdonasi kepada Allah Perkasa Televisi Channel, silahkan melakukan transfer ke rekening yang tertera pada running text. Kami membutuhkan dana untuk pengadaan peralatan podcast yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Atau jika Anda berkenan menyumbang peralatan podcast, dengan senang hati kami menerimanya. Sembari menunggu donasi terkumpul, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang. Mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Informasi penting bagi Bapak Ibu. Apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker, obesitas, atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, tumor jinak maupun ganas, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi via WhatsApp di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukanlah seorang dokter atau ahli kesehatan atau dukun sekalipun. Akan tetapi, barangkali saja saya bisa memberi solusinya. Mari kita memelihara kesehatan tubuh pemberian Tuhan Allah. Semoga. Pengantar dari host untuk tokoh Abiatar. Abiatar, anak dari Ahimelek bin Ahitub, adalah satu-satunya anak yang selamat dari pembantaian massal oleh Raja Saul terhadap keluarga besarnya di kota Nob, kota para imam. Algojonya adalah Doeg, orang Edom. Doeg membantai dengan parang sejumlah 85 orang kerabat dekatnya yang mengenakan baju efod, termasuk ayahnya Ahimelek, kakeknya Ahitub, serta saudara-saudara dekatnya. Tuduhannya, mereka bersekutu dengan Daud yang menjadi buruan Raja Saul. Abiatar mengadukan perihal itu kepada Daud yang merasa bersalah sebab dialah penyebab dari pembantaian itu. Daud berempati kepada Abiatar dan menampungnya sebagai imam. Kelak, setelah Daud menjadi raja, dia mengangkat Abiatar menjadi imam agung bagi bangsa Israel. Meskipun sebenarnya peristiwa itu sudah dinubuatkan sebelumnya oleh seorang abdi Allah, kemungkinan seorang nabi yang menyampaikan firman Allah demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu sehingga tidak ada seorang kakek di dalam keluargamu. Abiatar memang keturunan Nabi Eli, yang kepadanya firman Tuhan itu ditujukan. Anda bisa membaca kisah selengkapnya pada kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36. Trauma pasca pembantaian keluarga besarnya tidak berhenti sampai di situ. Di masa tuanya setelah Raja Daud mangkat, Salomo, anaknya Daud, dinobatkan menjadi raja. Di awal menjabat sebagai raja, Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan tanpa alasan. Akan tetapi secara tidak langsung atau mungkin juga tidak disadarinya, Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Begitulah sifat Tuhan.
Sekali dia berfirman, maka firman-Nya akan kekal sampai tiba penggenapannya. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-28 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Abiatar. Abiatar, imam buronan. Pada generasi-generasi sebelumnya, seorang nabi telah meramalkan bahwa pimpinan keluarga nabi-nabi Israel akan dibinasakan. Ada di kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 31-36. Abiatar menyaksikan sendiri penggenapan ramalan sadis itu. Semua orang di keluarga besarnya, 85 orang seluruhnya, dibariskan lalu dibantai. Seluruh desa kediaman Abiatar, perempuan, anak-anak, bayi-bayi, bahkan binatang, semuanya tewas. Pasalnya, mereka dituduh telah membantu pelarian Daud dari Raja Saul. Ada di kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 18. Abiatar, entah bagaimana, pergi dan menyusup ke dalam perkemahan buronan Daud. Satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian membawa berita tentang pembunuhan massal itu. Dia membawa serta efod, yaitu pakaian imam yang memuat Urim dan Tumim, benda suci yang digunakan untuk menentukan kehendak Tuhan. Semenjak hari itu, Daud mengandalkan Abiatar dan efodnya untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Sedikit mirip dengan biarawan Tak dalam rombongan Robin Hood dalam cerita modern, Abiatar menjadi imam resmi bagi rombongan buronan itu. Ketika Raja Saul mangkat dan Daud bersama tentara gerilyanya akhirnya berkuasa, Daud mengangkatnya menjadi imam agung bangsa Israel di tempat suci yang baru di Yerusalem. Momen-momen mengerikan Abiatar tidak berakhir dan bahkan setelah dia bergabung dengan struktur kekuasaan. Ketika anak Daud, Absalom, memimpin suatu pemberontakan, Abiatar tetap setia kepada Daud. Kembali ke kota yang terkepung sebagai seorang mata-mata. Ada di kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 24-29. Ketika Daud menjadi tua dan lemah, Abiatar mendukung anak yang salah untuk menggantikan sang raja. Imam yang sudah tua mungkin sudah dieksekusi, yang lainnya melakukan hal seperti itu. Tetapi Salomo menunjukkan belas kasihan dan memilih untuk mengusirnya. Abiatar mengakhiri karirnya saat ia memulai hidupnya sebagai orang buangan. Ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26. Live question. Apakah Anda mengenal seseorang seperti Abiatar yang telah mengalami kehilangan yang demikian hebat? Bagaimana Anda bisa atau orang lain menjadi seperti Daud kepadanya? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-29 dengan tokoh Yerobeam.